bersama-sama mendoakan doa tahun Jubileum 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para pesiara pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, kita siapkan lagu pembukaan Mada Bakti 172.
Selamat sore saudara terkasih dalam Kristus, kita bangkit berdiri, kita memulai misa Ekaristi Kudus kita pada sore hari ini dengan lagu pembukaan 172. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umatnya. Oh gembira hatiku, haleluya, waktu mendengar kita menuju Allah. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umatnya. Yerusalem yang dibangun kembali, kuat dan sentosa, haleluya, tempat keselamatan umat Tuhan. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umatnya. Damai dan bahagia beserta cinta di tempat ini, haleluya, karena Tuhan datang pada umatnya. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umatnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Hari ini kita merayakan minggu yang ke-33. Dan bacaan-bacaan yang kita dengarkan, yang akan kita dengarkan pada hari ini, mengingatkan kita semua bahwa kita ini akan mati. Tinggal waktunya kapan. Maka sabda Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa berjaga-jaga, senantiasa setia dalam iman kepada Tuhan. Mengawali perayaan kita pada sore hari ini, mari kita terlebih dahulu mengakui dosa kita dan mohon pengampunan Allah agar kita dilayakkan untuk merayakan misteri penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon Persanta Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah
kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kau kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. dalam perayaan ini kita persembahkan syukur bersama saudara kita Kristianus Muari Wahon yang telah menyelesaikan studi dan diwisuda kemarin tanggal 13 November. Juga kita bersyukur bersama umat yang mensyukuri berkat-Nya bagi keluarga dan mohon semoga berkat Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam keluarga besar, dalam lindungan dan berkat-Nya. Kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang sakit, saudara Vincent dan semua saja yang sakit. Juga kita mohon keselamatan jiwa dari almarhum Bapak Blasius Mangande yang telah 1 tahun dipanggil oleh Tuhan, untuk Oma Veronica Poni Kalongi yang telah 11 tahun dipanggil Tuhan, untuk almarhum Pak Stefanus Sandi yang telah dipanggil Tuhan 5 hari yang lalu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menghendaki agar kami semua selamat. Semoga kami selalu waspada dan siap sedia menyambut kedatangan kerajaan-Mu dengan tetap bertekun pada tugas dan panggilan kami masing-masing.
Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Maleaki. Sungguh, hari Tuhan akan datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang yang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, akar dan cabang mereka pun tidak akan ditinggalkan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dan kesembuhan pada sayapnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Biarlah gemuruh laut dan segala dunia dan semua yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Kami tidak makan rezeki orang dengan cuma-cuma,
Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak menerima rezeki dari kamu, melainkan karena kamu menjadi diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab ketika berada di tengah-tengahmu, kami telah memperingatkan siapa saja yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya, tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringatkan dan kami nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan dari hasil jerih payah sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Allah. Haleluya, 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 haleluya. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatan sudah dekat. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, akan datang harinya segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun yang dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, kapan itu terjadi? Apa tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Sebab kamu banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu takut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Oleh karena namaku kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat
dimasukkan ke dalam penjara-penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu, agar kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku, kamu akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, selamat sore. Tadi pada awal saya mengatakan kita semua akan mati. Nah, dalam bacaan hari ini, kalau kita perhatikan baik-baik dari dalam bacaan yang pertama, nubuat Maleaki ini disampaikan kepada umat Israel setelah lebih 50 tahun umat Israel kembali dari pembuangan. Dan mereka yang dulunya ini semangat berdoa, semangat untuk melakukan kebaikan, hidupnya tidak beraturan lagi. Kepercayaan mereka mulai luntur, mereka mulai malas ke gereja, malas beribadah, berbuat semau gue, dan seterusnya. Maka Maleaki mengingatkan bahwa akan tiba saatnya orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan akan mengalami penyelamatan, dan mereka yang tidak setia dalam iman akan mengalami penderitaan. Begitu juga dalam bacaan yang kedua. Bacaan yang kedua, surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, begitu mendengar mengenai akhir zaman, maka mereka kan berpikir, kita kan akan mati. Ngapain capek-capek berdoa? Ngapain berbuat sesuatu? Ngapain kerja? Lebih baik kita melakukan apa yang menurut kita menyenangkan, selesai. Itu yang mulai berkembang. Sehingga Paulus mengingatkan, supaya jangan terlena, tetapi kembali pada jalan, berbuat sesuai dengan yang difirmankan Allah kepada mereka. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Injil menggarisbawahi mengenai akhir zaman. Akhir zaman bagi setiap orang adalah kematian. Nah, tadi saya mengatakan bahwa kita semua akan mati. Nah, di bagian akhir Injil Lukas, Yesus menegaskan bahwa dalam perjalanan kehidupan ini, karena namaku, karena aku, lalu kamu akan mengalami ini, mengalami itu. Mungkin saja kita berpikir, ngapain ikut Yesus kalau modelnya begini? Kita akan mengalami kesengsaraan karena mengikuti Yesus. Maka kita tidak heran ketika beberapa waktu yang lalu ada sekelompok orang yang kemudian mengurung diri, dan di dalam rumah itu mereka mohon maaf kayak binatang. Mereka melakukan apa saja karena percaya bahwa sesudah itu mereka akan diselamatkan. Nah, ini adalah orang-orang yang mempunyai pemikiran yang tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya yakin bahwa kita yang ada di sini
Ya, dalam perjalanan kita sebagai orang Katolik, pasti ada saja pergumulan kita. Entah itu dalam keluarga, entah itu di dalam pekerjaan kita di tempat kerja, di dalam masyarakat, bahkan di dalam gereja. Ya, gereja pun tidak luput. Kadang-kadang ada orang bertanya, apakah dalam gereja juga ada iblis? Saya mengatakan iblis itu ada di mana-mana. Ya, gedung ini memang sudah disucikan. Tetapi manusia yang masuk, ya boleh saja saya yang membawa iblis ke sini. Boleh saja Anda yang membawa iblis. Sehingga di dalam gereja kita memelihara dua, yaitu memelihara iman dan memelihara iblis. Iblis itu berkarya ketika kita sebagai warga gereja tidak berani untuk memikul salib. Ya, ketika kita berhadapan dengan realitas persoalan hidup mungkin pada diri kita sendiri, ada sesuatu yang tidak bisa kita maafkan pada diri kita dan terus menyalahkan diri kita, lalu kita datang di gereja merasa tidak ada gunanya. Nah, maka itulah iblis. Nah, ketika kita berani untuk melawan hal itu, berarti kita telah berjuang mempertahankan iman. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah kenal pasangan calon nikah. Nah, mereka pacaran sudah sekian lama pacaran. Tiba-tiba salah satu dari pasangan ini tanpa sepengetahuan calonnya melamar wanita, melamar orang lain. Nah, dan dia begitu luka. Maka dia dengan niat yang sangat suci untuk menjadi seorang biarawati. Saya mengatakan, ingat, kalau kau mau menjadi seorang biarawati karena laki-laki, kau tidak akan bertahan. Kembalilah, sembuhkan dirimu. Nah, dan betul, hanya 1 tahun sudah kembali. Karena trauma dengan laki-laki sebelumnya, maka ketika dia punya pacar, dia melihat lagi sifat yang seperti itu, kandas lagi dan kandas lagi. Saya sekali lagi saya mengingatkan, kalau kau tidak bisa menyembuhkan luka batinmu, maka kau tidak akan menemukan laki-laki yang cocok denganmu. Nah, itu sekian lama dia umuri. Nah, saudara-saudari, kita dalam perjalanan kehidupan ini termasuk saya. Kami para imam, ya namanya salib. Pasti ada saja salib. Dan begitu kita berhadapan atau ya berhadapan dengan pergumulan kehidupan ini, tak jarang manusia itu jatuh. Nah, karena itu melalui bacaan-bacaan pada hari ini kita diingatkan kembali, apapun yang kita alami, kita percayakan kepada Tuhan. Tuhan itu adalah sumber terang. Jangan biarkan dirimu berada dalam kegelapan, tetapi biarkanlah, bukalah dirimu supaya terang Allah itu masuk di dalam dirimu, menerangi hatimu dan membuka apa yang bisa Anda lakukan untuk kembali memaafkan diri, memaafkan sesama. Dalam perjumpaan kita dengan sesama dalam gereja pun, ya kadang-kadang walaupun kita adalah orang-orang beriman ya, tetapi tidak jarang dalam komunitas dalam gereja ada juga orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk
entah itu bergosip, entah itu berusaha untuk saling menjatuhkan. Saudara-saudari, mari kita sadar, tempatnya salah. Tempat di mana kita harusnya membangun kehidupan sebagai orang-orang yang diangkat oleh Allah sebagai saudara, harusnya kita gunakan dengan baik. Dan inilah salah satu pesan sabda Tuhan. Ya, jangan sampai seperti dalam bacaan yang pertama dan juga bacaan yang kedua, mengingatkan kita jangan sampai seperti itu. Tetapi marilah kita berjalan lurus. Jangan juga mudah jatuh, jangan mudah mundur. Ketika ada orang di hadapanmu, di sekitarmu, hanya karena iri, hanya karena cemburu, lalu mulai menggosipkan Anda, sementara Anda tidak berbuat apa-apa, yakinkan dirimu bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik yang Anda buat. Kadang-kadang kita ya tidak mau lagi ambil bagian di gereja karena nanti si A, si B ya mengatakan ya apalah yang dikatakan. Sekali lagi Tuhan mengatakan kalian akan tetap dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, semoga kita semua tetap setia apapun yang kita alami dalam perjalanan kehidupan ini karena menjadi pengikut Yesus. Tetap bertahan dan tetap menyerahkan kehidupan kita kepada penyelenggaraan Tuhan sampai pada akhir yang kemudian orang akan mengatakan Pastor Nathan itu ya kita doakan semoga berbahagia di surga karena begitu banyak pergumulan yang dia hadapi, tetapi ia tetap setia. Nah, ini contoh saja. Itu berlaku untuk kita semua. Amin. Semoga demikian. Kita berdiri, kita baru iman kita ucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dunia dan segala isinya adalah milik Allah. Namun dunia telah diserahkan kepada kita untuk mengembangkannya sesuai dengan rencana Allah. Marilah kita menyerahkan diri kepada Allah dengan harapan dan kepercayaan bahwa hari depan ada di tangan Tuhan. Marilah mengatakan kepadanya, padamu kami berharap ya Tuhan. Padamu kami berharap ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk gereja umat Allah yang masih di perjalanan. Ya Bapa, semoga kami tidak berpaling ke belakang, ke masa lampau, entah untuk tetap mempertahankannya, entah untuk mengutuknya. Semoga kami memandang ke depan untuk membangun masa yang lebih baik daripada masa lampau, berkat karunia Kristus. Marilah berdoa. Padamu kami berharap ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk dunia ini yang tertimpa kelaparan, perang dan bencana alam. Ya Bapa, semoga kami tidak muak atau putus asa atas keadaan dunia dewasa ini, melainkan mampu melihat juga sinar-sinar harapan yang cerah. Semoga Injil Kristus meneguhkan kami untuk memperkembangkan dunia serta manusianya dan menghadapkannya kepada Bapa. Marilah berdoa.
Padamu kami berharap ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk mereka yang condong berkecil hati dan curiga kepada orang lain. Ya Bapa, semoga harapan dan hasrat mereka untuk hidup dan mencintai bangkit kembali. Marilah berdoa. Padamu kami berharap ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk mereka yang dianiaya demi kebenaran dan keadilan. Ya Bapa, semoga hak saudara-saudari kami yang dianiaya diakui, dan semoga Engkau memenuhi hati mereka dengan kasih. Marilah berdoa. Padamu kami berharap ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk komunitas kita. Ya Bapa, semoga kami selalu hidup waspada dan prihatin, saling terbuka untuk kebutuhan dunia, dan terbuka untuk bertumbuh dalam Kristus. Marilah berdoa. Padamu kami berharap ya Tuhan. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur bersama dengan hamba-Mu, Kristianus Muari Wahon, yang telah Engkau dampingi dalam perjalanan menimba ilmu dan telah selesai di bangku kuliah serta telah diwisuda pada tanggal 13 November yang lalu. Kami bersyukur atas rahmat dan berkat-Mu yang Tuhan limpahkan kepada anak-Mu ini, seraya juga memohon rahmat-Mu. Semoga dalam perjalanan hidupnya ke depan, dia tetap setia, sekalipun dalam perjalanan ke depan, ia menghadapi pelbagai macam tantangan, tetapi karena yakin dan percaya sebagaimana janji-Mu kepada kami, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan siapapun yang setia kepadamu, dan itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi anak-Mu ini. Juga kami bersyukur atas berkat-Mu bagi umat-Mu yang mensyukuri kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, seraya memohon kepadamu semoga keluarga ini Engkau pelihara, Engkau berkati di dalam perjalanan hidup selanjutnya. Marilah berdoa. Padamu kami berharap ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit, Saudara Vincent, Felicia, dan semua saudara-saudari kami yang sedang mengalami gangguan kesehatan, dan juga mereka yang sakit karena mental, perlakuan sesama yang membuat mereka hidup bagaikan dalam penjara. Ya Tuhan, hanya kepadamu-lah kami serahkan mereka, semoga lewat kemurahan hati-Mu Engkau hadir bersama mereka dan menganugerahkan rahmat kesembuhan, kekuatan kepada mereka. Marilah berdoa. Padamu kami berharap ya Tuhan. Kami berdoa untuk keselamatan jiwa dari almarhum Bapak Blasius Mangande, almarhumah Oma Veronica Poni Kalongi, dan juga almarhum Bapak Stefanus Sandi. Ya Bapa, Engkau telah memanggil mereka menghadap hadirat-Mu. Mereka telah menghayati iman sebagaimana yang mereka imani kepadamu semasa hidupnya. Maka bermurah hatilah ya Bapa, menganugerahkan rahmat keselamatan, kehidupan abadi bagi hamba-hamba-Mu ini, dan memberkati keluarga yang ditinggalkan, agar keluarga yang ditinggalkan tetap setia dalam iman, dengan harapan suatu ketika
Engkau akan mengumpulkan kami bersama mereka yang telah mendahului kami. Marilah berdoa, padamu kami berharap ya Tuhan. Mari kita sejenak dalam hati kita persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau telah memilih kami dalam Kristus dan menghendaki kami hidup seperti Dia. Maka kami mohon, semoga kami mengenalnya sedalam-dalamnya, dan semoga Ia menjadi tampak dalam pembicaraan serta keheningan kami, dalam kerja dan istirahat kami, dalam perencanaan serta harapan kami. Sebab Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Nada Bakti 233. Terimalah roti anggur persembahan diri kami, terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini, terimalah ya Bapa, terimalah, terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah, terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah, terimalah berkatilah persembahan bersahaja, terimalah ya Bapa, terimalah, satukan dengan kurban Yesus Kristus Putra-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah, terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah, terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah persembahan yang merupakan buah karya kami dalam menanggapi anugerah-Mu. Semoga perjamuan ini menghidupkan dan menghidupi kami berkat kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu.
Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami karena dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa,
yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja mulia berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Saudara-saudari, lihat inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas pun datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Mada Bakti 297. Tuhan, Engkau mencipta hanya karena cinta. Tuhan mencipta kami hanya untuk-Mu. Gelisah hatiku selama belum istirahat padamu. Bilakah aku akan jumpa dan memandang wajah-Mu, bagai rusa merindu dekat palung sungai. Begitu jiwa kami rindu akan Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku akan jumpa dan memandang wajah-Mu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah menunjukkan jalan keselamatan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga tubuh-Nya yang telah kami terima sungguh menjadi bekal perjalanan hidup kami untuk mewujudkan cinta kasih, keadilan, dan damai sejahtera, serta untuk memasuki kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk, kita dengarkan pengumuman. Pengumuman Gereja Minggu 16 November 2025 akan saling menerimakan sakramen perkawinan Marcelino Surya Wijaya dengan Valencia Christine Chandra, pengumuman ketiga. Lukas Kintarman dengan Teresia Fani Tania, pengumuman ketiga. Servarius Sonseda dengan Yunita Yusti Lero, pengumuman ketiga. Robin Cahyadi dengan Fidelia Vanessa Leonan, pengumuman kedua. Kevin Hamdani Putra dengan Evelyn Christina Kwanti, pengumuman kedua. Franciscus Ishak Pagasing dengan Restina Dama Apang, pengumuman pertama. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 WITA di Aula lantai 1. Sehubungan dengan penerimaan sakramen Krisma yang akan dilaksanakan pada hari Senin 17 November 2025 pukul 18 WITA oleh Uskup Kams Monsinyur Franciscus Nipa, maka kami mengajak segenap umat untuk bisa hadir dalam perayaan misa penerimaan sakramen Krisma tersebut. Disampaikan kepada para ketua rukun untuk mulai memasukkan data anggota rukunnya yang prasejahtera, disertai fotokopi KK Katolik Biduk, dan terdaftar keluarga prasejahtera di sistem Biduk dan akan dicek kembali. Sehubungan dengan pembagian sembako pada bulan Desember,
maka kami mengharapkan kepada umat untuk mulai mengumpulkan sumbangan berupa beras, minyak, mie instan, gula, dan lainnya yang akan dibagikan kepada keluarga atau umat paroki Andalas yang membutuhkan. Atas bantuan Bapak Ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih. SD Frater Teratai II telah membuka pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2006-2027. Pendaftaran dimulai pada bulan September 2025 sampai akhir Mei 2026. Buruan daftar, gratis uang pangkal dan uang buku untuk kelas 1. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, segera ke kantor SD Frater Teratai II setiap hari kerja mulai pukul 8 sampai 13 WITA. Kontak person Bapak Adolfus Bon, SPD. Nomor HP 082 196 937 789. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 8 dan 9 November 2025 Rp17.690.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp10.281.000. Kolekte gereja Jumat pertama Rp2.800.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp1.280.000. Kolekte misa perkawinan Rp124.000. Kolekte misa arwah Rp126.000. Sumbangan untuk gereja dari CH Rp1.000.000, Johanis dan Since Sinjai Rp1.000.000. Sumbangan pemeliharaan gereja dari JSM Rp1.500.000, Abdullah P. Rp1.000.000, Kristina Bajang Rp300.000. Sumbangan baksos Natal dari Since Sinjai Rp1.000.000, NN Rp1.500.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Disampaikan kepada semua umat paroki Kristus Raja Andalas yang akan mengikuti misa setiap hari Sabtu dan Minggu maupun misa lainnya agar tidak memarkirkan kendaraannya di depan rumah tetangga gereja Andalas. Mobil dan motor harap diparkir di dalam basement gereja atau di SD Frater Teratai II. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tambahan pengumuman yang pertama, apakah ini masih ada dijual? Kalau masih ada dijual, mohon dibeli kalau ada uang. Sekami Kristus Raja Andalas mengadakan pencarian dana dalam rangka rekoleksi dan HAMS dengan menjual kue di basement gereja. Kiranya segenap umat tergerak hati untuk membantu kelancaran kegiatan kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang kedua, untuk minggu depan tanggal 23, bertepatan dengan Pesta Pelindung paroki kita Kristus Raja Semesta Alam, perayaan pada hari Minggu hanya dilaksanakan satu kali, yaitu pada jam 9 pagi. Tanggal 22 sore, malam Minggu tetap ada misa pada jam 18.00. Masih ada kegiatan ini, tetapi mungkin sudah disampaikan bahwa pagi hari ada jalan santai, ya. Mungkin akan mengarah ke jalan tol, tidak tahu rutenya nanti. Ya, kita menunggu saja informasinya. Kita mau menuju kemana? Yang jelas bahwa pagi hari ada rencana jalan santai kalau tidak hujan. Kalau hujan kita jalan santai di basement. Ya. Demikian dan terima kasih. Mari kita berdiri. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu.
Semoga saudara-saudari, keluarga, seluruh rencana kegiatan senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai, pulanglah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Manda Bakti 305. Pusara sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji, membawa kuarta sabda perkasa, menghias hidup sepanjang waktu, dengan pusaka niat yang murni. Di dalam Yesus bertekad bakti, menjaga warna cinta sesama, memulas hidup seluas waktu. Pusara sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghias hidup sepanjang waktu, dengan pusaka niat yang murni. Di dalam